What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven KW teman-teman. Ya balik lagi bareng gua teman-teman ya kan. Hari ini kita mau ngebahas video review dari match semalam, yaitu Man United versus Liverpool, dimana bermain di Old Trafford Stadium harus bertandang ke kandang MU dan kita harus pulang dengan kepala tertunduk teman-teman. Kita kalah 2-1. Yes, kita kalah 2-1 dari MU yang lagi ancur-ancurnya. Kan gitu kan narasinya, anjing, bener anjing ya kan. Tapi ya sebelumnya kita harus secara fair, secara objektif gue harus bilang congrats buat Man United yang menurut gue dari pertandingan semalam, cuman pertandingan semalam ya menurut gue ya mereka layak untuk menang gitu. Karena menurut gue mereka jauh lebih effort dan segala macam yang nanti akan kita bahas gitu kan. Tapi yang pasti ya see you at Anfield bro, see you at Anfield gitu. Kayak satu musim secara liga, musim masih panjang, it's just a 3 point gitu kan. Bagi mereka dapat 3 poin, bagi kita kehilangan 3 poin. Musim masih panjang, masih ada 35 lagi pertandingan di liga musim ini, dan kita masih akan ketemu MU di yang pasti kita akan ketemu di Anfield, dan mungkin di laga-laga berikutnya kita nggak pernah tahu gitu kan, di cup yang berbeda juga bisa jadi. Yang pasti kita akan balas dendam, tenang aja. Tapi yang jelas hari ini gue mau ngebahas tentang segala hal yang menurut gue aneh, menurut gue kesalahan yang dilakukan dari pihak Liverpool menurut gue gitu ya. Jadi ini opini, bisa salah bisa benar. Ya intinya gue mau ini aja sih, gue mau ngomong aja gitu apa yang menjadi keresahan gue dari ngelihat match semalam gitu kan. Mulai dari line up-nya juga, dari permainannya kah yang salah apa dan segala macam, kita akan kita bahas gitu semuanya. Jadi buat teman-teman yang juga punya keresahan yang sama atau lu merasa kayak bete dengan apa, lu boleh tulis aja di kolom komentar gitu kan. Kira-kira apa yang kalian rasain, apa yang kalian betein dari match semalam, kalian boleh tulis di kolom komentar. Ya, gue tadi malam nonton, seperti yang kalian bisa lihat video reaction, gue nonton sendiri gitu kan di rumah gue, dan itu sangat bikin bete sekali ya kan. Apalagi di saat mau salah bikin gol, kita ekspektasi akan at least imbang gitu kan. Turns out kita yang tidak pernah menemukan gol kedua tersebut gitu ya. Jadi so sad gitu kan. Tapi ya udah, it is what it is, kita kalah. Kita mulai dari video preview gua teman-teman. Buat lu yang belum nonton, gua ada bikin video preview ya kan tentang match ini, Man United versus Liverpool, di mana gua kasih judul ya kan. Judulnya aja gua tulis kok deg-degan ya. Gua tulisnya gitu anjing. Gua tulis kok deg-degan ya, dan bener aja emang kedeg-degan gua ini terbukti gitu kan. Karena ya gua rasa lu juga mungkin berpikir yang sama, atau mungkin ada di luar sana yang kalian itu berpikir pede banget kalau Liverpool bakalan menang dengan segala situasinya, tetap masih Liverpool di atas MU gitu ya misalkan. Gue dari awal sebelum match ini berjalan gue enggak gitu. Lu bisa lihat di video preview tersebut, gue berharap Liverpool menang. Definitely kita fans Liverpool, kita berharap tim kesayangan kita menang. Tapi realistisnya deg-degan gitu. Karena memang secara squad kita nggak baik-baik saja gitu. Kalau lu mentalnya yang bermasalah gitu kan, kayak misalkan MU gitu, mentalitinya, attitude-nya itu yang bermasalah, lu bisa benerin itu, lu bisa kasih kata-kata motivasi, tai segala macam, udah bisa jadi oh iya gue harus begini, gue harus begitu gitu kan. Seperti yang skenario narasi yang gue bilang tadi malam itu kalau dipakai sama Ten Hag, menurut gue ya, dipakai sama Ten Hag di dressing room, sedikit banyak tuh bisa ngangkat moralnya para pemain gitu. Paling enggak. Tapi kalau pemain cedera, kalau kakinya patah, ototnya sobek, ototnya ketarik, lu kasih kata-kata motivasi, sembuh enggak, buang-buang waktu ngentot gitu kan maksudnya. Jadi kayak ya secara umum sih harusnya memang kondisinya Liverpool jauh lebih parah dari MU sih lead up to the match gitu menurut gua. Dan akhirnya kita buat lah gitu kan starting line up prediction, di mana kita mulai dari starting line up ya. Itu udah aneh menurut gue soalnya. Jadi mungkin video ini agak sedikit panjang karena gue cukup resah gitu ya. Tapi kalau lu mau stay tune di sini, thank you banget teman-teman. Pastinya jangan lupa like, komen di bawah. Iya, dari starting line up back 5 bener seperti dugaan gue, Nat Phillipsnya diganti dengan Joe Gomez gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Beralih ke lini tengah, ini yang menurut gue cukup surprise gitu. Kenapa tidak Fabinho diturunkan sedari awal? Turns out Fabinho diturunkan di babak kedua. Apakah ada masalah
sedikit tidak fit sehingga tidak bisa bermain full time, nggak bisa dimainkan dari menit pertama. Kita nggak tahu, itu nggak ada penjelasannya sama sekali. Tapi yang jelas kita lihat Fabinho masuk dan menurut gue ya memang gitu. Itu posnya Fabinho itu adalah salah satu pos yang kita cukup kehilangan tadi malam gitu kan. Apalagi karena lini tengah kita ada Henderson, Milner dan juga Harvey Elliott gitu, yang menurut gue nggak bisa. Menurut gue nih ya, Henderson sama Milner tuh nggak bisa main bareng gitu. Bisa, tapi kalau posisinya berbeda. Kayak Milner tuh di back apa namanya, gantiin Robo dulu atau gantiin Trent misalkan, tuh bisa tuh. Tapi kalau di tengah isinya udah Hendo sama Milner, nggak bisa gitu menurut gue. Karena tipikalnya tuh, ya gue nggak bilang tipikalnya mirip-mirip ya, tapi artinya intinya kita itu butuh Fabinho dan Henderson. Menurut gua, kalau gua Klopp, kalau sayangnya gua bukan Klopp gitu kan. Kita butuh dua orang ini at least gitu. Satu lagi lu terserah mau masukin Milner kah. Ternyata Keita kan ya itu kan dibilang sama Klopp di post match interviewnya, kenapa kok nggak dimainin. Keita fell down out of nothing gitu. Jadi kayak tiba-tiba jatuh terus mungkin dia cedera gitu ya. Dia cedera, emang cedera. Jadi dia menambah daftar list cederanya para pemain Liverpool gitu. Si Naby Keita gitu kan, makanya dia tadi malam nggak main juga gitu. Tapi kalau gue jadi Klopp, ya itu sih, gue akan turunkan Fabinho dan juga Henderson, dan satu orang lagi terserah lu mau nurunin siapa. Kalau di sana diturunkan Harvey Elliott, gue bisa terima gitu. Lu turunin Milner di sana, gue bisa terima karena ada Fabinho di sana gitu ya. Tapi kalau lu nggak ada Fabinho-nya, susah gitu karena gue gak ngerti sih. Tapi menurut gue begitu Fabinho dimasukin kelihatan banget bedanya gitu, maksud gue kan. Terus habis itu beralih ke lini depan, ya jelas gitu Firmino bisa terus diturunkan. Nah yang jadi pertanyaan, apa gue ngerasa Liverpool yang tadi malam main itu bukan Liverpool yang kita kenal, the way we played last season gitu kan. Itu enggak gitu. Iya, ngototnya iya. Ball possession kita banyak nguasain, kita bangun serangan, kita mungkin nge-shoot kanan kiri segala macam, crossing, but it's not us. Itu bukan Liverpool yang gua kenal. Itu kerasa beda sekali gitu. Kayak tidak ada kreativitas di sana, nggak ada yang berusaha nusuk, semuanya serba off di sana. Nggak ada Virgil van Dijk dan tandemnya yang ikut suka maju ke depan bantu serangan gitu kan. Jadi nggak ada kekompakan di sana. Operan-operannya tuh kayak kombinasinya tuh nggak jalan gitu menurut gua. Sedang ya gua ngerasa karena secara starting line up mereka itu tidak terbiasa bermain bersama. Yang kayak lu bayangin aja lini tengahnya itu udah aneh banget gitu. Henderson, Milner dan Harvey Elliott, terlepas dari mereka pemain lamanya Liverpool secara durasi gitu kan. Tapi kan mereka jarang gitu main bersama dengan kombinasi tersebut gitu. Terus habis itu di depan tuh ada Luis Diaz, Firmino dan juga Muhammad Salah gitu. Gue nggak benar-benar yakin Firmino itu udah siap dipasang gitu kan. Dan menurut gue waktu itu harusnya Firmino udah ditarik keluar karena kelihatan agak kurang gitu kan. Mungkin belum fit apa gimana, gue nggak ngerti. Harusnya menurut gue, kalau gue jadi Klopp sekali lagi, sayangnya gue bukan gitu kan, gue tarik Firmino keluar di babak kedua, terus gue masukin Fabio misalkan ke sana. Fabio masuk gantiin Milner, misalkan Harvey Elliott-nya ditarik ke depan misalkan kayak gitu, masukin Fabinho satu lagi. Jadi intinya yang terjadi adalah kalau menurut gua nih, Henderson menyisakan ya mungkin di sekitar menit 50-60an something gitu ya. Fabinho sama Fabio itu dimasukin. Fabinho dan Fabio dimasukin, sehingga nanti lini tengahnya akan jadi Fabinho di posnya biasanya, ada Henderson dan juga ada Fabio misalkan di sana. Kemudian Harvey Elliott-nya itu ngisi posisinya Luis Diaz, sehingga Luis Diaz-nya bisa digeser ke tengah gitu. Itu make sense gitu menurut gua, tapi gua nggak tahu kenapa itu tidak dilakukan. Ya mungkin juga lu gampang ngomong gitu kan. Ya gua memahami juga, cuma makanya gua bilang ini opini gua doang gitu kan. Sayang banget, gue gak ngerti kenapa Fabinho tuh perannya penting banget gitu kan. Milner tuh bilang dia si gurita gitu, kakinya kemana-mana gitu. Lu lihat ada satu momen dimana dia tuh kayak udah mau direbut bolanya, dia tuh bisa keluar gitu kan. Ya itu perannya Fabinho pentingnya. Anjing lah ya kan. Terus habis itu lanjut lagi ya. Permainan kita tuh nggak kayak biasanya, dimana pemain back kita tuh sangat suka menunggu di belakang gitu kan, jarang ikut bantu bikin serangan. Terutama gue bahas di sini center half-nya ya.
Dan sebenarnya dimainkannya Joe Gomez itu tebakan, tapi bukan berarti gue suka ya kan. Itu sampah banget Joe Gomez menurut gue. Entah kenapa gue nggak suka banget, mendingan Nat Phillips menurut gue. Entah kenapa juga ya. Udah itu, kalau itu sih subjektif banget ya, nggak objektif ya. Tapi gue nggak suka banget sama Joe Gomez nih. Gue nggak tahu kenapa diperpanjang kontraknya, kayak lu bisa cari back lain gitu anjing. Trent semalam main jelek banget menurut gua. Salah satu penampilan terjeleknya Trent menurut gua. Umpannya sangat tidak akurat, kayak nggak aja, hilang gitu, kayak lost aja dia pikirannya gitu menurut gua. Kayak dia udah, kayak mungkin dari sekitar menit 70 dia udah nerima kayak ya kita kalah sih dari Man United kali ini gitu. Kayak gua ngerasa itu terlihat dari wajahnya Trent gitu. Terus lu bisa lihat betapa bagus dan mengagumkannya permainan United tadi malam, itu harus diakuin. Yang tiba-tiba itu nggak kayak United yang sebelumnya. Mereka main kombinasinya bagus sekali, trupasnya luar biasa. Tembus berapa kali trupasnya itu kan. Makanya akhirnya yang ke golnya Rashford pun yang gue bilang itu offside menurut gue, dan sampai hari ini gue masih mempertanyakan hal itu karena menurut gue itu offside gitu kan. Tapi artinya berapa kali kita ditembus dengan hal-hal seperti itu gitu. Usahanya minimal ya. Itu sering banget dilakuin gitu, dan itu sangat amat berbahaya gitu. Itu kombinasinya bagus, trupasnya bagus. Yang paling bagus ada 3 orang di sana semalam menurut gua ya. Dari permainannya MU semalam itu kuncinya ada di 3 orang. Pertama ada si 2 back sayapnya dia, dan satu lagi Lisandro Martinez. Itu GGWP Ben, gokil banget. Diogo Dalot dan Malaysia itu ya kan, dia bisa matiin Salah, dia bisa matiin Luis Diaz. Yang Diogo Dalotnya gokil. Salah semalam tuh terlepas dari 1 golnya dia, tapi the whole game Salah tuh mati, nggak bisa ngapa-ngapain, dikantongin. Habis itu si Diaz juga sama. Terus habis itu Lisandro Martinez tuh gagah banget pak. Tadi malam tuh dia bener-bener kayak mau buktiin ke semua orang, kayak lu bilang gua kecil, lu bilang gua akan kalah dengan ini dan itu, I prove you wrong bitch gitu. Kayak lihat nih gitu kan. Dan kelihatan banget tadi malam kayak tengilnya dia gitu kan. Terus kayak songongnya dia gitu kan, spiritnya. Wah itu keren banget sih semalam menurut gua. Gua harus ngakuin itu gitu. Dan backnya sih, gua cukup salut sama backnya. Kalau secara tengah ke depan menurut gua sih sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget, biasa. McTominay juga biasa aja sebenarnya gitu kan. Jadon Sancho mah biasa banget sebenarnya. Rashford itu ya oke lah Rashford gitu. Tapi nggak bener-bener yang gimana. Backnya tangguh banget, gila bener dah. Akhirnya itu mempermudah kinerja De Gea tadi malam menurut gua. Banyak sekali Liverpool itu memainkan bola gitu, oper-operan sama segala macam, tapi nggak pernah benar-benar bisa bikin peluang gitu. Karena porosnya Liverpool dari kanan kiri, sayap-sayapnya itu benar-benar dimatikan sekali sama lini pertahanan MU gitu ya. Itu benar-benar dimatiin banget. Terus habis itu memang juga kita lagi off, dan kita memang kekurangan dan kehabisan pilihan, run out of option gitu. Di bench juga karena ya semua yang senior udah dimasukin di sana. Costa Tsimikas dimasukin, Fabio dimasukin gitu kan, Fabinho juga dimasukin. Jadi kayak lu mau mainin siapa lagi gitu? Lu mau mainin kayak Sepp van den Berg, lu mau mainin Bobby Clark? Kayak enggak sih, kalau gua mending gak usah anjing, kayak enggak dah gitu. Mendingan sebenarnya menurut gua dari kombinasi yang ada tuh, kalau gua sih menurut gua masih bisa diutak-atik. Sayang banget sih itu kita tidak pernah menemukan gol kedua sih, itu sayang sekali. Dan memang juga ada faktor ketidakberuntungan karena tendangan, umpan-umpan tuh semua off tadi malam. Jadi menurut gua ya conclusionnya adalah Liverpool sedang tidak baik-baik saja. Apakah MU akan meneruskan laju yang seperti ini? Gue juga nggak cukup yakin gitu kan, karena MU tuh suka tiba-tiba udah di atas angin, tiba-tiba dikembalikan ke bumi kayak gitu-gitu. Jadi dan mungkin ini juga ada faktor rival di sini, dan ya itu sebenarnya yang gue bilang, kayak bagi MU di dressing room dan juga secara klub gitu, ini momentum yang tepat kalau lu mau bounce back. Dan lu bisa lihat dengan kemenangan mereka, berita hari ini seperti apa gitu kan. Waduh, semua orang memuji MU gitu, kayak lupa dengan kejadian Brentford dan juga Brighton gitu. Semua orang kayak ini musim baru dimulai, karirnya Ten Hag baru dimulai hari ini ya, yang 2 kemarin kemana kayak gitu maksud gue. Jadi kalau gue pribadi sih gue nggak bener-bener langsung bisa bilang MU bakalan langsung tsunami trofi gitu kan, atau bahkan kebalikannya Liverpool akan bener-bener hancur. Gue nggak cukup yakin, tapi yang jelas
Lu bayangkan kalau seandainya tadi malam gitu ya, di bangku cadangan ada Diogo Jota dah misalkan gitu. Ada Diogo Jota aja gitu satu orang, atau misalkan di tengah ada Thiago aja gitu. Itu pasti akan berbeda ceritanya menurut gua. Satu aja, nggak usah dua-duanya sembuh nih, satu aja gitu. Dengan squad yang tadi malam yang udah ada, terus kita tambahan Diogo Jota atau Thiago gitu. Menurut gua tuh akan sedikit bisa merubah permainan gitu. Jadi definitely kita dalam kondisi yang cukup darurat menurut gua. Karena gua nggak ngerasa bukan masalah menang kalah lagi ini gitu, tapi gua nggak merasa Liverpool tuh bermain seperti Liverpool biasanya gitu. Dari segi kekompakan, dari segi segala macam nggak kerasa. Itu beda sih ya, nggak tau gue lebay apa emang gimana, tapi gue ngerasanya beda gitu. Kayak kurang ada taringnya. Dan yang pasti banget kita kehilangan sosok Sadio Mane, itu jelas sekali. Tusukannya, kerja kerasnya itu kelihatan kehilangan sekali, belum bisa digantikan sama Luis Diaz. Kayak somehow Luis Diaz tuh sedikit ada di bawah level Sadio Mane, jadi kayak kalau dulu waktu ada Salah dan Mane, orang tuh kayak kalau Salah lagi off, Mane bisa on, kalau sebaliknya pun sama gitu. Atau kalau kedua-duanya lagi perform bisa hancur tuh tim lawan, kayak gitu kan modalnya kan. Tapi sekarang Salah itu yang dijaga mati, dan ketika Salah mati semua orang mengharapkan Luis Diaz, yang mana kita nggak bisa naruh beban itu di Luis Diaz karena belum di level Sadio Mane gitu levelnya. Jadi ya nggak bisa ngomong gitu, maksudnya nggak bisa ngomong kalau kata gue. Jadi apakah kita butuh membeli pemain dengan sisa bursa transfer yang ada? Gua rasa kita harus mempertebal lini tengah kita, yang itu selalu menjadi concern gua. Gua nggak pernah bilang lagi masalah lini depan gitu ya, front three kita, lapis-lapisannya gitu maksudnya. Gua nggak bilang itu. Gua cukup butuh pelapis di lini tengah gitu yang benar-benar solid gitu. Kalau gua ya sorry to say, gua akan jual Naby Keita, Oxlade-Chamberlain gitu kan. Itu akan gua jual, dan gua akan mendatangkan pemain baru yang levelnya cukup oke gitu. Maksudnya levelnya yang dulu itu anggapannya kayak Gini Wijnaldum-nya gitu, atau kayak Thiago-nya gitu levelnya kayak Thiago lah gitu. Kayak kita butuh gitu. Karena kalau ya kayak sekarang gitu, tiba-tiba lini tengah kita semua hancur, hilang gitu kan. Jadi kita kehabisan stok gitu, dan itu parah sih menurut gue, itu cukup parah sih. Jadi sangat mengecewakan match tadi malam, ekspektasi begitu tinggi gitu kan. Terlepas dari gue cukup deg-degan dan memang akhirnya jadi kenyataan gitu. Gue berusaha realistis juga, tapi kan sebagai fans kita berharap menang gitu kan di laga sepenting ini. Sama gitu, sebenarnya narasinya mirip-mirip gitu. Kemenangan pertama Liverpool musim ini didapat dari mengalahkan sang rival abadi setan merah misalkan, kayak gitu-gitu. Itu kan akan memotivasi di dressing room gitu. Klopp aja bilang kayak ya gue ekspektasi gue menang sih hari ini, ekspektasi gue menang gitu. Jadi lu bayangkan yang ditanamkan tuh kan kayak semua orang pengennya menang, nggak ada tim tuh pengennya kalah. Bukan itu, Klopp itu berpikir kita akan pulang dengan kemenangan gitu. Yang kayak ya gue pikir match hari ini itu akan berakhir dengan satu hasil yang pasti, yaitu gue menang gitu. Itu di otaknya Klopp gitu, dan tuh nggak kesampaian juga, dan ini cukup sangat kecewa. Dan juga dia sangat gue nggak bisa bayangin sih, kayak itu juga di benak setiap fans Liverpool pastinya. Tapi memang harus diakuin semalam kalau mainnya MU jauh lebih bagus dari Liverpool gitu untuk ukuran match semalam gitu ya. Dan sekarang kedepannya dengan kita ketinggalan 7 poin gitu ya, karena ada 9 poin yang bisa direbutkan dan kita hanya dapat 2 gitu kan. Jadi ini sekarang akan menjadi jalan yang cukup berat untuk Liverpool mengejar, but still semua tim sekarang memperkuat diri. Newcastle lu bisa lihat mempersulit Man City kayak gitu. Chelsea tiba-tiba bisa kalah 3-0 dari Leeds, dan Arsenal gua nggak tahu apakah dia akan sestabil itu gitu, akan sustain itu permainannya. Spurs juga dengan dia diperkuat otomatis akan mempersulit tim-tim lawan juga, tim yang besar juga. Tapi at the same time Tottenham juga akan selalu mungkin untuk kalah. MU definitely belum terbukti, dan Liverpool masih punya chance yang pasti untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Karena satu kemenangan berharga 3 poin, satu kekalahan berharga 3 poin juga gitu. Jadi kalau seandainya kita menang gitu, Arsenalnya kalah misalkan gitu ya, habis ini gitu, terus kita akan udah tiba-tiba udah 5 poin, gapnya jadi cuma 4 poin kayak gitu. Yang artinya dengan 35 match, ya kan, 35 match tersisa, itu banyak banget teman-teman. Dengan kondisi cedera di tengah jalan yang lu nggak tahu, masih ada Boxing Day, masih ada tai ini itu apa segala macem.
it's still a long way, ya kan? Kita belum bisa decide apapun, tapi yang jelas benar bahwa Liverpool tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. We have to find a way as soon as possible. Klopp, you have to find a way with the team. Dan buat FSG, kalau lu nggak keluarin duit, lu parah bet bro, iya kan? Ini sebelum terjerembab banget loh ini. Ini bahaya nih, udah mulai nih gitu kan. Agak-agak bahaya gitu. Jadi yuk kita sama-sama make sure gitu kalau Liverpool ini bisa kembali ke track yang seharusnya gitu. Menurut gua masih ada harapan untuk Klopp, Liverpool, dan kita sebagai supporter untuk bisa melihat Liverpool bersaing seperti sedia kala gitu. Ini bukan Liverpool yang kita kenal sih, dan Liverpool pasti akan kembali ke levelnya, kembali ke tracknya. Kita nggak akan dalam waktu dekat, kita nggak akan kembali. Menurut gua ya, Dr. Tirta bilang kita kembali ke setelan awal gitu kan, yang katro gitu. Kalau gue bilang enggak, Liverpool akan masih tetap maintain di 4 besar, masih akan fight for the title. Tapi jelas kita harus mengejar ketertinggalan kita, dan kita memang sudah di lampu kuning gitu ya, lampu kuning kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi Klopp harus cepet-cepet gitu, cepet-cepet sebelum dia akan mulai kehilangan trust dari para supporter, dari para pemain dan segala macam. Karena gimana pun supporter itu akan mulai melihat based on hasil gitu. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi kayak gitu. Jadi gue pengen, ya harapan gue Klopp dan tim bisa cepet-cepet balik, menemukan formnya lagi, minimal menemukan kemenangan pertama di next matchnya nanti ini melawan Bournemouth, apalagi di Inggris gitu kan, di Inggris, di Anfield gitu. Jadi akan menjadi kemenangan home pertama yang sangat of the season, apalagi gitu kemenangan pertama musim ini yang akan sangat berarti untuk moral boost dari para pemain Liverpool sendiri. Kayak gitu sih. Yes, thank you banget teman-teman pastinya udah nonton video ini, ya kan. Besok hari Kamis gue akan bikin video drawing Champions League gitu kan. Kita akan live bareng drawing Champions League. Jadi make sure teman-teman lu bisa gabung aja di drawing video tersebut. Ntar gue bikinin posternya supaya ntar lu bisa udah mulai nungguin gitu ya. Kita akan sama-sama melihat kemana kali Liverpool dan siapakah yang akan dipertemukan sama Liverpool. Mudah-mudahan Liverpool ketemu sama tim yang nanti gue pas ke Eropa bisa nonton itu laga away-nya Liverpool ya, mudah-mudahan. Gitu deh sementara dari gue. Terima kasih teman-teman ya udah nonton sampai menit ini gitu ya. Jangan lupa subscribe pastinya kalau lu fans Liverpool. Jangan lupa like this video, jangan lupa komen di bawah, ya kan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian fans Liverpool lainnya. Jangan lupa support Liverpool terus pastinya. Terima kasih. I love you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye.